dan damage outputnya ini berasalkan dari Parsia dan juga Cloud. Dan Big Mac ternyata yang akan memakai Joy di sisi XP lane, sementara Rio Martis sebagai jungler dari Chojin. Yes, seperti yang tadi aku katakan, junglernya ada di tangan Joy, yaitu Big Mac. Sorry, kebalik. Maksudnya junglernya ada di tangan dari Martis, yaitu Rio. Dan untuk XP lanernya itu ada Big Mac dengan Joy-nya. Yang emang ngincer ke arah backline. Dan kebetulan backline dari Big Mac Meta itu ada Farsha dan juga Cloud yang cukup empuk untuk bisa digebukin oleh Joy. Sementara untuk di arah late game potensial dengan adanya Moe menggunakan era retail, menurutku ini bisa menjadi game yang fleksibel. Mau panjang bisa, mau early bisa untuk Rebellion Sina. Tapi Big Mac Meta, early power mereka cukup dominan, apalagi dengan adanya Basya dan juga Farsha. Oke, dan akan seperti apa untuk di game kedua kita di match ketiga kali ini antara Bigetron Beta versus Rebellion Sinai, masih bersama Radit Overkill dan juga Choji yang akan memandu jalannya game kedua. Tapi Iron Hook yang manis, pembukaan Iron Hook dari Shane yang akan membuat nantinya ada kiting ternyata dari teman-teman Rebellion Sinai ya. Mereka sadar dengan area Franco yang dipilih oleh Shane akan ada invasi di area jungle-nya, dan betul aja mereka mencoba menarik kiting tersebut dan sekarang membuat dari Martis Rio bebas untuk mendapatkan orange buff-nya. Tapi follow up di bagian river sana, Shane coba untuk dipanis, masih ada flicker yang ditahan, tapi bouncing balls damage-nya terlalu sakit dan one last hit. Shane masih menahan flickernya, nggak mau buru-buru dan bahkan menarik dengan Iron Hook kembali. WJ terjebak dari dua member Jasker dan juga Dan Kitty yang coba untuk mendapatkan poin kill pertama, tapi informasi yang sangat mahal. WJ nggak ada flicker untuk 2 menit ke depan. Ya, dengan WJ udah nggak ada flicker, otomatis nggak bakalan terlalu adanya engagement karena teman-teman dari Bigetron Beta, apalagi dengan adanya Rebellion Sina yang sudah sedikit ngelit di angka 200 gold. Namun aku melihat bahwa potensialnya dari Bigetron Beta ini sampai adanya Jasker di level 4. Kalau udah level 4, fokus langsung kebuka, biasanya Basya itu udah kayak preman dari Lane of Dark. Semua lane tuh dipegang. Iya. Di arah jungle, bahkan mau ke goal nih, XP cepet banget rotasinya dengan adanya Shock Unity-nya. Oke, tapi udah mulai bergerak lagi nih ya ke bagian bawah karena dia sadar dengan adanya Fire Beetles yang diambil di bagian top lane sana, dia langsung sesegera mungkin mendapatkan Fire Beetle balik, tapi tertarik Iron Hook, belum ada follow up karena memang dari Dan Kitty-nya belum level 4. Breath of Ocean dikeluarkan, tapi sepertinya WJ timingnya tepat banget untuk bouncing ball, membuat Jasker gagal untuk inisiasi dan bahkan Dan Kitty dipaksa untuk Wings by Wings, serta ada Purify yang dia terpaksa untuk keluarkan agar nggak terkena cancel Wings by Wings. Ya, ini pertukaran dari kedua belah tim menurutku ya agak sedikit diuntungkan oleh teman-teman dari Rebellion Sinai, apalagi dengan adanya Martis dan juga Kadita untuk di game kali ini. Namun satu hal yang pasti, kalau Bigetron Meta pengen dapetin ke arah early gameplaynya, menurutku salah satu caranya ya itu adalah dengan hook dari Shane. Karena power dari Franco yang Shane bawa itu sebenarnya bisa di follow up dengan adanya Dan QT, apalagi dia sudah level 4. Ya, tapi ada Fatal Attack yang dibuka karena Rio coba menghindar dengan Natural Aura, tapi kali ini tertarik Iron Hook, tapi Dan Kitty menjadi target utama. Gagal mendapatkan Dan Kitty, menderita mundur, tapi secure oleh seorang Rio. Dan Jaskar tertinggal, nowhere to run, bakal coba untuk dipanis. Dan ya, first blood diamankan oleh Warcraft B. Ini dia power potensial di arah early game dari seorang Martis yang ngebuat adanya push yang sangat besar kepada teman-teman dari Bigetron Beta. Bahkan kalau untuk dari segi laning potensialnya, aku melihat untuk di arah gold lane ini cukup ditinggalkan karena emang turtle-nya di arah top lane ngebuat akhirnya rotasi pun cukup sering dari top lane, dan bahkan Big Mac pun ada sedikit keuntungan dibandingkan dengan Groknya Narashi dengan 1 poin assist. Sementara kalau kita lihat dari segi emblemnya, power yang bisa dibawakan oleh Basya untuk di game kali ini itu lebih ke arah Concussive Blast damage-nya. Oke, tapi follow up dari Blondian yang langsung mempanis Walker FP. Dan akhirnya telur dari Bigetron Beta berhasil dipecahkan di menit yang ketiga dari poin kill pertamanya. Dan WJ bersiap kembali, Tyrant Revenge, Tyrant Rage, connect 2 follow up CC. Tapi Shane, nowhere to run, berhasil terkena Decimates. Rio sudah mulai berlarian, tapi Jaskar nggak tinggal diam. Wijanarko menjadi target utama, tapi Dan Kitty out of position. Dan langsung dieliminasi dengan adanya Big Mac yang benar-benar rotasinya cepat banget. Udah ada di area mid lane lagi. Ini justru bakalan jadi potensi untuk irrital sih menurutku dari Moai, yang dimana teman-temannya emang lagi winning banget gitu loh. Dan bahkan dari segi networknya pun sudah mulai ada perbedaan di angka 1000 gold. Dan apalagi dengan minimnya inisiasi ataupun engagement di arah gold lane, ngebuat harusnya teman-teman dari Rebellion Sina ini setupnya adalah digendong sama Rio dan juga Walker FP untuk di arah early to mid game ya. Lalu nanti akan dikasih ataupun estafetkan ke arah Moai untuk di arah late game potensialnya dengan Big Mac juga. Yang dimana di tadi juga Big Mac ini udah jelas banget dari arah late game, target utamanya itu ke arah Dan QT dan juga Shive. Tapi yang sekarang baru terrealisasikan itu baru di tangan Dan QT aja. Oke, tertarik Iron Hook, tapi seperti Shane harus melarikan diri karena sekarang flicker terpaksa dikeluarkan dan Jaskar sudah mulai masuk dan baksia Shield Unity-nya. Shield of Spirit sedikit demi sedikit memberikan efek slow serta Tortoise Poison. Tapi lihat, lagi-lagi Shane terkena combo dari Rope Wave. Di bagian bawah ada Blazing Duet yang dibuka oleh Scepter tercancel dengan adanya Tyrant's Revenge.
serta keluar semua player Rebellion Snake dari area Feather Eye Strike. Dan kali ini kontes Turtle yang kedua dengan tanpa nggak ada ya cukup banyak ultimate dari Bigetron Beta. Ini Bigetron Beta sih sangat kuat dari segi durability powernya, namun dari segi offensive power ini kurang banget. Shive belum dapetin assist ataupun kill. Begitupun juga dengan Dan Kitty baru dapetin ke arah 1 kill aja, yang ngebuat akhirnya damage potensial mereka untuk 5 menit pertama agak susah. Oke, ada Wild Charge dan juga Aran Hook mencabut nyawa dari Rio. Dan Turtle kedua berhasil secure oleh Bigetron Beta. Dan belum selesai pertempurannya karena sekarang 5 member dari Bigetron Beta mencoba mendorong area mid lane dengan sadar nggak adanya high ground yang mereka milikin, sementara Walker FA membayang-bayangi orange buff milik dari seorang Rio. Ya, dan ini udah mulai menjadi salah satu tren juga ya dari Jasgar ataupun dengan penggunaan dari Basya. Cuman dengan 1 hit terakhir Jasgar mencoba untuk kabur, sayangnya 2 player langsung menjepit ke arahnya membuat dia pun tumbang. Tapi emang itu yang harus dilakukan oleh Basya. Sekalinya dapetin turning point, itu harus banget lakukan ke arah invasi karena apa? Untuk nyari snowball yang lebih besar lagi. Teman-teman dari Bigetron Beta ini lagi sangat-sangat membutuhkan sekali gold untuk bisa memperkuat item damage outputnya. Karena kalau kita lihat dari sisi potensial ya, Shane udah ada, narasi udah ada, tinggal damage outputnya aja nih yang perlu dimaksimalkan. Iya, ini nunggu sih sebenarnya. Nunggu farming dari Sif ya. Dan aku lihat Sif cepet loh farmingannya loh. Dia udah dapetin 2 lane juga tadi beberapa kali di area mid lane. Dan harusnya membuat dia lebih unggul. Lihat dari segi level sih di atas level dari Moe ya. Ada beda 1 level. Oke, tapi kedua belah gold laner masih bermain aman. Belum ada assist dan juga kill point yang mereka dapatkan. Serta belum kena death sama sekali. Dan sekarang masuk di menit yang ke-6. Masih bermain cukup tempo permainannya pelan aja, tapi Blodian yang kode ke bagian bawah sana. Coba untuk mendapatkan satu orang player WJ yang akhirnya di pick off. Dan Moai coba untuk escape, tak follow up kembali Ocean O dan juga Rob Wave. Shane masih 1 bar HP dengan efek Retrify, tapi Jaskar menjadi sandbag di bagian depan menghalang-halangi 3 member dari Rebellion Sinai, tapi sangat disayangkan Moai-nya bebas. Free hit dan Desi masih dapatkan 2 member, chain kill diciptakan dan triple kill ke arah Rio. Dengan cukup cepat presented by KFC. Oke, ini bakalan ada sedikit shifting dari segi gold swing ya ke arah Rebellion Sinai. Namun, dengan adanya sekitaran 1000 gold yang dimiliki oleh gold gap-nya Rebellion Sinai, mungkin bisa dikatakan 400-nya itu ada di tangan dari Rio dengan triple kill yang baru saja didapatkan. Namun pertukaran sudah mulai terjadi dengan adanya 3 hero ataupun player yang tumbang dari Bigetron Beta. Sepertinya ada Grok yang langsung melakukan push di arah mid lane yang membuat seenggaknya pertukaran nggak terlalu merugikan bagi Bigetron Beta. Apa yang harus dilakukan oleh Rebellion Sinai? Untuk sekarang menurutku pertahankan temponya untuk dari segi momentum makingnya. Apalagi adanya Winjanarko yang seperti ini gameplaynya. Namun kalau kita lihat untuk ke arah Bigetron Beta, aku melihat dengan memaksimalkan power dari Narashi untuk area of effect team fight-nya. Karena kalau udah sekalinya nggak ada Shin, itu mereka nggak punya stopper sama sekali. Iya, dan harus dipikirkan ulang ya. Tapi kali ini Turtle ketiga berhasil dilepaskan dan Iron Hook, WJ. Untungnya sempat bouncing, Tyrant's Revenge tadi ya. Yang membuat dia nggak bisa untuk di follow up begitu cepat dengan adanya Bloody Hand dari Shane. Tapi ya ini disengage kembali dan sambil menunggu farmingan kembali oleh Shive. Yes. Dan untuk sekarang rotasi sebenarnya ya untuk dari segi turret itu jauh dimenangkan untuk teman dari Bigetron Beta. Oke lah, mereka kalah dengan kill point ya. Mereka kalah dengan adanya gold gap-nya untuk sekarang. Namun ini sebenarnya lebih ke arah time bomb. Time bomb di mana dari kedua belah tim ini akan memaksimalkan damage output mereka di arah late game dan diadu dengan adanya Irithel Big Mac dan juga Dan Cutie dan tambah lagi dengan adanya Chef. Iya, itu Chef bahaya banget loh. Dia coba untuk kasih pokoknya damage di depan, adanya Kubra yang bersiap juga dan Tyrant Revenge, tapi kali ini akan ada coba team fight. Rio setengah HP sudah menghilang, WJ gagal untuk mendapatkan targetnya, tapi Shane conceal play dari di belakang, Iron Hook yang gak kena secara siapapun, tapi WJ nowhere to run, berhasil dipanis dengan Feather Eye Strike, dan kali ini masih berhasil duet, tapi belum ada player yang di pick up, dan Jaskar coba untuk mengejar keberadaan dari Rio, dan juga Moai yang menggila dengan adanya sprint yang dikeluarkan, dan 1 poin yang didapatkan meskipun Real tershutdown, tertarik Iron Hook yang membuat dirinya nggak bisa lagi untuk follow up chain kill ke arah player lain dari Bigetron Beta. Itu yang gue bilang, power dari Narashi sekalinya dapetin ke arah wild charge-nya. Tadi itu langsung kenanya ke arah Big Mac, gak bisa nyentuh ke arah belakangnya. Membuat Chai pun akhirnya free dengan sangat-sangat bebas. Bahkan Dan QT pun telah membuka Feather Eye Strike dengan cukup jauh sebelum team fight dimulai. Membuat damage output para teman-teman dari Rebellion Sinai cukup besar dan membuat mereka pun agak sulit untuk memajukan team fight yang telah diberikan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Yang membuat akhirnya 1 kali team fight aja, gold swing-nya itu cukup parah. Tadinya Rebellion Sinai itu ngelit 2000 loh. Iya. Sekarang ini cuman tipis-tipis bedanya cuma di angka 100 saja. Dan sebentar lagi kita akan lihat untuk dari instant replay-nya baik KFC di mana lihat bagaimana Dan Cutie itu benar-benar free banget. Ditambah lagi dan ada wild charge ke arah Big Mac ngebuat dia nggak bisa ngincer ke arah Dan Cutie. Dan Cutie di belakang sana narasinya emang tumbang.
dengan adanya Decimation. Tapi nggak lama kemudian ditukarkan dengan adanya Shane yang bisa ngegigit ke arah Rio. Yang pada akhirnya di saat Rio-nya udah tumbang, itu damage outputnya berarti tinggal di tangan dari Moe aja. Tapi problemnya adalah kalau Moe nggak punya heavy crossbow, damage outputnya nggak bisa maksimal karena ingat basic attack-nya itu nggak nge-splash, hanya ultimate-nya saja. Iya, dan sebenarnya tadi Moe positioningnya bagus sih, Coach. Dia bisa loh untuk menghindari inisiasi dari Bigetron Beta gitu ya, dari Iron Hook-nya, dari Wild Charge juga nggak connect, dan bisa ngasih output damage yang besar juga pada saat team fight. Sedangkan si V ini dia benar-benar tadi jump in banget, hampir ke pick off loh. Dia harus berhati-hati karena kita tahu ya, Claude adalah tipikal hero yang benar-benar dive in banget ke dalam pertempuran. Tapi ingat, untuk di Lord yang pertama kali ini ada gap satu level yang membuat damage dari retributionnya Rio itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Jaskar. Iya, tapi ini masih tipis-tipis perbedaannya ya. Harusnya kalau kita ngeliat dari segi line up-nya, Rebellion ini harusnya masih bisa dapetin ke arah Lord-nya. Namun Bigetron Beta, ini inisiasinya udah sangat-sangat mengerikan. Lihat bagaimana mereka ini udah langsung cover up di area yang cukup manis untuk sekarang. Yang ngebuat harusnya bisa aja dari adanya counter setup sebenarnya dari Rebellion Sinai. Dari Bigetron Beta ke arah Rebellion Sinai. Ada conceal play, tapi seperti dari Shen yang coba diinisiasikan, tapi sepertinya Jaskar tertangkap, ada flicker, Shen gagal benar-benar targetnya. Dan bahkan Walker FP gak sempat untuk menggunakan combo Petrify-nya. Karena sekarang udah dipakai Petrify, informasi telah diterima dari Walker FP yang gak ada Petrify dan coba untuk memaksimalkan kembali, tapi Iron Hook yang connect. Karena WJ, lagi-lagi WJ ini timing Terrence Revenge pas banget loh, Coach. Dia menghindari Iron Hook untuk kedua kalinya dengan Terrence Revenge. Kalau nggak salah kayaknya WJ Narco kayaknya megang tahun sih. Karena tadi aku ngeliat adanya hook yang nggak sampai ke perutnya Franco. Itu ngebuat akhirnya masih ada sedikit gap untuk dia bisa melakukan Terrence Revenge. Dan tadi ya sebenarnya aku lihat banyaknya inisiasi yang ngebuang source skill banget dari Bigetron Beta. Flicker dari Shane, Conceal juga dinyalain. Bahkan tadi ada persen juga, Dit. Oke, tapi Terrence Revenge berhasil mempick up seorang Shane. Tapi kali ini ada Walter yang dikeluarkan. Walker FM menjadi pertukaran dan bahkan Rio terjebak. Coba dikejar dengan Shield Spirit, tapi sangat disayangkan belum ada player kedua yang di pick off oleh Bigetron Beta. Tapi mereka berhasil memukul mundur 4 member dari Rebellion Sinai lainnya dan sekarang chance yang besar untuk mereka mendapatkan Lord yang pertama, tapi WJ belum diam. Tapi ada blessing duel from Sivir. Coba untuk mengacak-acak lini belakang dari Rebellion Sinai. Rio! 1v1 yang berhasil dilakukan oleh Siv. Tapi dia ada satu hit terakhir yang bisa mendapatkan dirinya meskipun Lord yang pertama di-secure oleh Jaskar. Tapi dan kita dari seorang Big Bang menari-nari dengan Electrifying Beats. Jaskar one last hit, berhasil di pick off. Tapi Sive damage sakit banget, Big Bang belum ada. Tapi Vengeance gagal. Rhythm of Joy untuk defensif. Vengeance timingnya belum tepat dan membuat Big Bang sekarang one last hit. Tapi ada coveran dari 3 member Rebellion Sinai lainnya. Iya, bakal kena dinding Radit. Dan lihat bagaimana dengan adanya surprise datang dari Shane membuat Wijanarko pun tumbang. Namun ditukarkan dengan adanya narasi yang juga ikut tumbang dengan adanya satu raw voice ditambah lagi dengan satu basic attack dari Moe. Satu hal yang gue ingin katakan, apa yang terjadi di team fight tersebut padahal Rebellion Sinai cukup kuat dari segi groundingnya. Menurutku satu hal, power dari Walker FP yang hilang itu ngebuat Shiv akhirnya bisa sombong di team fight yang tadi. Sombong dalam artian apa? Dia mau masuk ke dalam bus manapun juga nggak takut. Udah tahu bahwa kadernya lagi tumbang, otomatis semua rembutan itu bakalan free banget. Makanya tadi kita lihat banyak banget momen di mana dia sengaja dan memberanikan diri untuk 1v1 situation, bahkan melawan Moe dan juga Rio. Dan ujung-ujungnya menang. Ngebuat akhirnya keuntungan yang cukup besar kepada teman-teman dari Bigetron Beta dengan dapatnya Lord di menit yang ke-12. Walaupun sepertinya dari segi Lordnya ini kayaknya nggak bakalan bisa terlalu nembusin banget, tapi harusnya ada satu turret yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Iya, yang aku lihat sih, tapi Iron Hook, WJ lagi-lagi menggagalkan. Tapi dibuka dengan ada blessing duet yang masih dari Sive. Menusuk ke area bagian belakang, WJ-nya berhasil di pick up. Tapi Walker FP pun gak bisa selamat. Double kill oleh Sive, mencari triple kill-nya. Tapi Walker langsung bisa mempanis Rio. Dan di sisi belakang dibayang-bayangin dengan Shane dengan ada pelolihan. Karena Big Mac, tapi damage yang masuk dari Moe terlalu sakit. Dan iya, Shane gak bisa untuk selamat. Ya, ini dia dengan adanya after effect yang dibawakan oleh Lord ngebuat dua lane cukup berjalan dengan mulus. Yang ngebuat akhirnya Bigetron Beta sepertinya akan mendapatkan 2 inhibitor turret di arah bottom lane dan juga di arah top lane. Tapi masih sedikit bisa ditahan. Bahkan Unstoppable lead tangan dari Shark membuat seorang Big Mac tumbang dengan hanya basic attack. Itu miskalkulasi damage loh, dan Big Mac sangat sayang banget ya. Dia nggak nyangka Power Nature bakalan segede itu damage-nya. Iya, damage dari Power Nature sama basic attack dari CV. Tapi itu malah membuat kerugian untuk Rebellion Sinai. Dan kali ini coba untuk terkena Ice Retribution, WJ masih menahan bouncing ball-nya. Terhalang dan bakal Watchers di all-in. Langsung bisa menghilangkan nyawa dari WJ.
Bahkan sekarang Robert yang gagal mendapatkan playernya. Tapi Panther Strike, double kill from Narkiti. Benar-benar damage output yang maksimal dari tetesan-tetesannya nih Choji. Ya, apalagi dengan adanya engagement yang dilakukan oleh teman-teman dari Big Turn Beta, aku melihat dari 2 menit sebelumnya ini lebih ke arah pick of potential loh. Satu persatu diambil dan ngebuat akhirnya defensive manuver agak merugikan 3 lawan 5 Radit. Oke, tapi best turret kedua berhasil didapatkan dan makan kali ini Jaskar masih menggelinding. Box shield unity-nya berputar-putar tadi di area base dan semua base turret sudah hancur. Iron Hook gagal karena ada siege minion yang baru saja muncul juga di bagian base. Dan Big Turn Beta mereka sadar 8 detik sebelum Lord yang kedua mereka better untuk disengage. Ya, dan disengage mereka itu sebenarnya lebih ke arah untuk menunjukkan Lordnya untuk di menit yang ke-15. Apalagi dengan power dari Shive yang sepertinya sudah mentok ke arah itemnya, ngebuat akhirnya dari segi low potensial ini harusnya cukup cepat untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Namun kalau kita ngeliat tuh dari segi potensial stealnya itu masih ada, tapi sayangnya Rebellion Sinai lebih mengambil safe route untuk tidak melakukan kontes dan langsung melakukan defense mumpung 5-5-nya masih pada hidup. Tapi minusnya 1, inhibitor tarot mereka sudah hancur. Jadi ini adalah super enhance minion yang dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Ya, masalahnya dari high ground hero yang dibawa sama Rebellion Sinai itu cuma mengandalkan Moai dengan adanya heavy crossbow yang sisanya nggak ada loh yang bisa clearing minion dengan cepat. Dan itu akan membuat kerepotan karena Lord sekarang bergerak bersamaan dengan super enhance minion di bagian top lane sana. Tapi langsung dibuka dengan adanya Moai yang memberikan damage-nya. Panther Ice Strike dia satu tetesan sakit banget karena Moai. Tapi terjebak Jaskar di bagian depan. Masih menahan semua damage-nya menjadi sandbag juga. Sambil menunggu siapa yang masuk. Menunggu dengan berputar-putar. Bangsa Jiltriti terkena Breath of Motion. Dan bahkan Revive. Tapi Watchers yang manis.